Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan kembali materi kelas 7 yaitu teks prosedur. Tepatnya pada KD 4.5 tentang menyimpulkan isi teks prosedur serta KD 4.6 tentang cara penyusunan teks prosedur atau membuat teks prosedur. Namun sebelumnya bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu menjadi orang pertama yang mengetahui info terbaru apabila saya mengupdate video-video terbaru. Langsung saja kita masuk kepada bagian pertama, yaitu menyimpulkan teks prosedur. Menyimpulkan teks artinya kamu melakukan aktivitas merangkai gagasan-gagasan pokok pembicaraan dari uraian yang sifatnya panjang menjadi suatu uraian yang sifatnya ringkas, runtut, dan gampang dipahami. Untuk menyimpulkan sebuah teks, maka perlu membaca teks tersebut secara teliti serta mencatat informasi-informasi penting apa saja yang terdapat pada teks tersebut. Untuk mempermudah pemahamanmu, coba kamu pause dahulu video ini, kemudian baca teks prosedur berikut ini. Selanjutnya identifikasilah bagian-bagian penting apa saja yang terdapat pada teks cara mencuci tangan dengan benar berikut ini. Jika sudah, mari kita identifikasi. Setelah kamu membaca tadi, setidaknya kamu telah menemukan informasi-informasi penting apa saja yang terdapat dalam teks prosedur berikut ini. Jika kamu telah menonton video-video teks prosedur sebelumnya, setidaknya kamu akan dapat langsung menangkap informasi apa saja yang terdapat pada teks cara mencuci tangan dengan benar ini. Jadi, bagian-bagian penting teks prosedur itu terletak pada bagian struktur-struktur teks prosedur. Pada struktur teks yang pertama itu ada pembukaan ataupun pengantar. Informasi pentingnya itu biasanya terletak pada tujuan dari teks prosedur itu dibuat. Jadi teks prosedur ini tujuannya dibuat itu untuk apa? Agar pembaca itu harus apa? Jadi tujuannya adalah agar pembaca itu mampu mencuci tangan dengan baik dan dengan benar, agar mampu mencegah penyebaran bakteri virus melalui tangan. Itu merupakan tujuan dari pembuatan teks prosedur cara mencuci tangan dengan benar ini. Kemudian selanjutnya ada bagian langkah-langkah atau step. Pada bagian ini berisi langkah-langkah yang harus dilakukan mulai tahap awal sampai tahap akhir kegiatan tersebut yang perlu dilakukan oleh seseorang ketika membaca teks prosedur berikut ini. Kemudian juga pada teks ini ada bagian penutup, di mana pada bagian ini berisi informasi-informasi yang dapat kita tangkap dalam bentuk kesimpulan ataupun kritik ataupun saran yang dibuat oleh penulis dan ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi poin-poin inilah yang merupakan inti ataupun informasi penting yang terdapat dalam sebuah teks prosedur yang baru saja kalian baca. Dan informasi penting ini yang harus kalian tangkap ketika membaca sebuah teks prosedur secara teliti. Dan perlu diingat juga dan dijadikan catatan ketika kalian merangkum teks prosedur, khususnya pada bagian menulis kembali langkah-langkah dengan bahasa sendiri. Jadi inti menyimpulkan sebuah teks prosedur adalah selain kalian membaca dengan teliti dan menangkap informasi apa saja yang terdapat pada teks itu, selanjutnya informasi penting itu kalian sampaikan kembali dengan bahasamu sendiri. Akan tetapi ada bagian-bagian tertentu yang tidak boleh banyak mengalami modifikasi. Misalkan pada teks prosedur itu terletak pada bagian bahan-bahan ataupun langkah-langkah yang harus dilakukan. Karena apa? Karena apabila ada bahan-bahan ataupun alat-alat, begitu juga dengan langkah-langkah yang dihilangkan ataupun yang terlewatkan, tentu prosedur yang akan kita lakukan akan mengalami perbedaan ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya, ketika kalian ingin membuat sebuah kue, apabila ada langkah-langkah ataupun bahan-bahan yang terlewatkan, tentu kue yang dihasilkan juga tidak akan sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika menyimpulkan sebuah teks prosedur, khususnya untuk bahan-bahan dan langkah-langkah, walaupun ada beberapa kata-kata yang dimodifikasi, akan tetapi jangan sampai urutannya itu mengalami perbedaan yang signifikan. Dan jika kalian perhatikan juga pada teks ini, kenapa teks ini tidak menyebutkan
struktur material atau tidak menyebutkan struktur bahan-bahan ataupun alat-alat yang digunakan. Apakah boleh seperti itu? Jawabannya tentu juga boleh. Jadi dalam teks prosedur itu tidak selalu ada struktur yang menyebutkan alat ataupun bahan yang akan digunakan. Ada juga teks prosedur yang tidak menyebutkan alat ataupun bahan di dalamnya. Untuk yang tidak menyebutkan struktur material tersebut, merupakan teks prosedur yang dikategorikan sebagai teks prosedur melakukan sesuatu atau melaksanakan aktivitas tertentu. Sementara teks prosedur yang mengharuskan ada struktur material berupa alat dan bahan merupakan teks prosedur yang dikategorikan sebagai teks prosedur membuat atau memainkan sesuatu. Nah, dengan demikian, teks prosedur cara mencuci tangan ini merupakan teks prosedur yang dikategorikan sebagai teks prosedur melakukan sesuatu, sehingga tidak memerlukan struktur alat-alat ataupun bahan-bahan yang harus digunakan. Jadi bisa dimengerti ya sampai di sini. Jika bisa dimengerti, setelah kita menemukan informasi-informasi penting apa saja pada teks cara mencuci tangan dengan benar ini, selanjutnya kita sampaikan kembali informasi yang telah kita peroleh tadi menggunakan bahasa dan penyampaian kita sendiri. Nah, berikut ini merupakan contoh kesimpulan dari teks yang baru saja kalian baca tadi. Walaupun ada beberapa bagian yang dimodifikasi, akan tetapi informasi yang disampaikan tidak mengalami perubahan yang begitu jauh. Begitu juga pada bagian langkah-langkah yang perlu kalian lakukan. Kemudian kita akan masuk ke bagian proses penyusunan teks prosedur. Sebelum membuat teks prosedur, coba kamu pahami dahulu langkah-langkah penyusunannya terlebih dahulu. Inti penyusunan teks prosedur itu biasanya terletak dalam menyajikan kembali data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks. Misalnya tentang cara memainkan alat musik, cara memainkan gendang, cara memainkan seruling, dan lain sebagainya, tentu dengan memperhatikan struktur ataupun unsur kebahasaan teks prosedur itu sendiri. Dengan kata lain, cara menulis teks yang tepat adalah menulis dengan mengikuti strukturnya. Jadi struktur teks prosedur itu kan terdiri dari judul, tujuan, bahan alat, langkah-langkah, dan kesimpulan atau penutup. Akan tetapi untuk lebih mudahnya, coba kamu perhatikan beberapa instruksi berikut ini. Yang pertama, menentukan topik yang akan ditulis, termasuk juga judul teks tersebut. Teks prosedur dapat diberi judul berupa nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan, atau teks prosedur tentang cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Dengan catatan, sebelum membuat teks prosedur, setidaknya kamu telah mengetahui, mengenal, melihat, atau pernah melakukan kegiatan yang akan ditulis. Contohnya, cara membuat taplak meja, cara mengoperasikan komputer, cara memainkan angklung. Setidaknya ketika kamu ingin membuat beberapa contoh-contoh judul tadi, setidaknya kamu itu telah mengetahui ataupun pernah memainkan ataupun pernah membuatnya. Selanjutnya, menentukan tujuan teks prosedur itu sendiri. Misalnya, artikel yang ingin kamu buat itu tentang cara membuat taplak meja, maka tujuannya adalah untuk memandu pembaca agar mampu membuat taplak meja yang baik dan benar. Begitu juga dengan teks prosedur tentang pengoperasian komputer, maka tujuannya adalah untuk memandu pembaca mengoperasikan komputer dengan baik dan benar. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang dapat kamu eksplor. Setelah menentukan topik dan tujuan yang akan ditulis, selanjutnya menetapkan bahan ataupun alat yang akan digunakan. Perlu diketahui juga, untuk melaksanakan suatu prosedur dapat disajikan daftar ataupun rincian bahan dan alat yang akan dibutuhkan. Namun, pada teks prosedur tertentu, misalnya teks prosedur melakukan sesuatu, tidak memerlukan penjelasan tentang bahan ataupun alat yang digunakan. Setelah itu, menyusun langkah-langkah ataupun tahapan secara runtut. Maksudnya adalah, tahapan yang ditunjukkan harus sesuai dengan urutan yang sistematis, agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaannya. Misalnya jika membuat kue, jika ada langkah-langkah yang tidak sesuai ataupun yang terlewatkan, maka kue yang dihasilkan juga tidak akan berhasil. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jika bisa dipahami, kita masuk kepada bagian berikutnya. Coba kamu perhatikan beberapa gambar berikut ini. Selanjutnya dari gambar-gambar ini,
kita bisa membuat skenario ataupun prosedur cara membuat hand sanitizer dengan baik dan benar. Misalnya dari gambar 1, kita dapat menentukan alat-alat ataupun bahan-bahan yang digunakan. Misalnya alkohol 70%, kemudian ada jeli lidah buaya dan tempat botol hand sanitizer. Selanjutnya dari gambar 2, kita dapat mengkategorikan gambar 2 ini sudah masuk ke dalam aktivitas membuat hand sanitizer dengan cara mencampurkan alkohol dan jeli lidah buaya tadi. Begitu juga pada gambar 3 yang dapat kita gambarkan sebagai aktivitas mencampurkan kedua larutan tadi dengan cara mengaduknya hingga tercampur rata. Sementara pada gambar 4 dapat kita persepsikan sebagai kegiatan akhir dari pembuatan hand sanitizer, yaitu memasukkan campuran alkohol dan jeli tadi ke dalam botol spray. Sedangkan pada gambar terakhir dapat kita asumsikan sebagai bentuk akhir dari aktivitas membuat hand sanitizer, yaitu hand sanitizer siap digunakan. Dari gambar-gambar ini kita dapat membayangkan dan memperoleh gambaran tentang apa yang akan kita tulis. Jika sudah memperoleh gambaran berupa konsep, selanjutnya tulislah konsep tadi menjadi tulisan utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah teks prosedur itu sendiri, sebagaimana yang telah kita pelajari pada bagian video-video teks prosedur sebelumnya. Nah, ini merupakan contoh pengembangan konsep dari aktivitas kita memperhatikan, mengidentifikasi gambar sebelumnya tadi, yaitu berupa satu teks prosedur utuh tentang cara membuat hand sanitizer sendiri. Mulai dari tahap pembukaan yang menyebutkan tujuan pembuatan hand sanitizer, kemudian ada bagian material yang menyebutkan alat dan bahan apa saja yang digunakan, selanjutnya ada step dan langkah-langkah pembuatan hand sanitizer, dan terakhir ditutup dengan kesimpulan yang di dalamnya juga ada saran yang disampaikan penulis kepada pembaca agar menjadikan hand sanitizer ini sebagai pilihan kedua setelah sabun, karena kadar alkoholnya yang dapat membunuh bakteri baik di tangan seseorang. Jadi itulah materi singkat tentang menyimpulkan dan penyusunan teks prosedur yang baru saja kita pelajari. Jika ada pertanyaan, kamu bisa sampaikan pertanyaanmu itu pada bagian komentar video ini. Dan jangan lupa juga apabila kamu menyukai dan menganggap video ini bermanfaat, silakan like dan share video ini kepada teman-temanmu. Saya tutup pertemuan ini, kita ketemu lagi pada video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.